Kemudian Nabi kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut karena ada peristiwa penting. Kenapa? Pada waktu itu 70 qurra, 70 penghafal Quran dibunuh oleh kaum musyrikin. Nabi berdoa sambil melaknat mereka. Yang jadi bahasan kita adalah Nabi pada waktu itu berhasil mengkaderkan banyak sahabat menjadi penghafal Al-Quranul Karim. Kemudian saya jelaskan juga tentang surah Al-Alaq. Ya, jamaah sekalian, ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quranul Karim surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alamal insan bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Alladzi alama bil qalam. Alladzi alama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat yang pertama turun itu ayat tentang manusia. Ayat tentang manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia yang tidak diketahui. Dan Allah sebelumnya mengatakan mengajarkan manusia bil qalam dengan pena. Menarik jamaah sekalian, ayat pertama yang turun itu menjelaskan tentang potensi manusia. Yang manusia sudah canggih luar biasa, kecerdasannya yang luar biasa. Sampai hari ini kita lihat manusia sangat cerdas. Nah, potensi manusia ini nggak digarap. Ya, menurut ahli akal manusia itu di Indonesia yang baru difungsikan cuma 12%. 88% itu nganggur. Kita lihat umpamanya di dunia ini orang sudah menciptakan teknologi yang sangat luar biasa. Nah, Allah menurunkan surah Al-Alaq untuk mengingatkan kepada nabinya untuk menggali potensi manusia. Maka Nabi ketika di Mekah, ketika di Madinah sukses menggali potensi manusia. Lahirlah penghafal Quran waktu itu seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti lagi Khobab bin Arad, seperti lagi Mus'ab bin Umair yang nanti menjadi duta Nabi, para ustadz, para pengajar Al-Quranul Karim gitu. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bikin kaderisasi. Di Madinah itu Nabi punya pekarangan masjid yang disitulah terkenal dengan istilah Ahlus Suffah. Orang-orang yang punya orang-orang yang meninggalkan keluarganya belajar, ratusan jumlahnya di teras masjid. Nabi menghadirkan Al-Quranul Karim, dan para sahabat itu pada waktu itu betul-betul serius, dan ini kesuksesan Nabi dalam kaderisasi. Sehingga ketika Nabi wafat, para sahabat langsung menyusun Al-Quranul Karim. Abu Bakar As-Siddiq dengan sigap menyusun Al-Quran. Tidak sulit bagi mereka. Tidak sulit karena mereka hafal Quran. Gitu. Ini peristiwa yang mengharukan sekali. Jadi sejumlah kisah para sahabat Nabi dalam menghafal Al-Quran itu sungguh luar biasa. Nah, jamaah sekalian, dalam sejarah setiap turun ayat Al-Quranul Karim itu para sahabat tahu, istri-istri Nabi tahu ketika turun Quran. Di antara ciri turun Quran itu, pertama, Nabi kalau turun Quran itu ditutup kepalanya. Jadi kalau Nabi ditutup kepalanya dengan sorban, berarti sedang turun wahyu. Nah, ditunggu tuh, ini wahyu turun. Yang kedua, di antara tanda turun wahyu, Nabi senderan. Jadi kalau Nabi senderan ke tembok, itu berarti sedang turun wahyu. Kenapa? Karena wahyu itu berat. Kalau jamaah di sini senderan itu bukan turun wahyu.
itu memang sudah bawaannya gitu ya. Jadi kalau yang ngaji nyender itu bukan turun wahyu, tapi memang bawaannya kayak seperti itu. Kemudian lagi yang ketiga, kalau turun wahyu itu ada suara seperti orang mendengkur. Itu tanda turun wahyu. Jadi kalau Nabi mengeluarkan suara yang aneh, itu berarti sedang proses turunnya wahyu. Dan yang keempat, kalau turun wahyu itu kendaraan Nabi turun, ontak Nabi turun. Kalau tiba-tiba ontak Nabi turun, berarti Nabi sedang turun wahyu. Yang kelima, kalau di rumah Nabi dipangku, tiba-tiba berat kepala Nabi, turun wahyu. Jadi kalau Nabi lagi di pangkuan Aisyah, tiba-tiba turun wahyu, kata Aisyah, paha saya hampir patah. Jadi seolah-olah ada benda yang menekan pahanya, karena berat wahyu itu. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu ketika mengalami proses Nabi turun wahyu itu, mereka tahu ini Nabi turun wahyu. Makanya sejarah turunnya wahyu itu para sahabat tahu. Ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Tahu. Kalau turun di Mekah namanya ayat-ayat Makkiyah. Kalau turun di Madinah ayat-ayat Madaniyah. Beda. Kalau di Mekah itu memang terjadi proses persaingan sastra, lomba sastra, ketinggian sastra. Orang-orang bersastra, mengucapkan syair-syair sastra yang tinggi. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu umumnya sastranya tinggi, gaya bahasanya tinggi, dan mengalahkan sastra-sastra yang ada. Itu dia Pak. Kalau di Madinah, masyarakat Madinah bukan masyarakat sastrawan. Masyarakat Madinah itu masyarakat yang adem ayem. Makanya ayat-ayat yang turun di Madinah itu tidak bahasa sastra. Ayat-ayat di Madinah itu biasanya ayat-ayat hukum. Jadi kalau kita ketemu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu berarti ayat yang turun di Mekah. Maaf, di Madinah. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu, pokoknya kalau ada ayat depannya ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat turun di Madinah. Kalau ada ayat yang kalla gitu, itu bahasa yang turun di Mekah. Kata-kata kalla sama sekali tidak gitu. Kalla, jangan yang sangat serius, kalla gitu. Jangan gitu. Ini nggak ada hubungan dengan Yusuf Kalla ya gitu. Nah di Mekah itu ayat-ayatnya akidah, tauhid, ya akidah tauhid itu banyak turun di Mekah untuk membungkam budaya jahiliyah kaum musyrikin. Adapun ayat-ayat yang di Madinah hukum, kenapa? Sudah beriman. Ayat hukum, ayat jihad, ayat puasa, ayat tayamum, ayat wudu, halal haram, semuanya ada di Madinah gitu. Nah, turunnya ayat ada dua kelompok ya. Ada dua kelompok ayat. Al-Quran itu terbagi dua kelompok. Pertama yaitu ayat ibtidai, ayat yang turun tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab turun ayat. Ini namanya ibtidai, seperti surah Al-An'am. Surah Al-An'am surah yang turun sekaligus tanpa ada sebab. Ya Allah turunkan surah Al-An'am. Di hadis sebutkan dibawa oleh 70.000 malaikat. Surah Al-An'am dibawa oleh 70.000 malaikat. Gitu. Adapun yang kedua ada ayat yang sababi, ayat yang sababi, ayat yang turun karena sebab-sebab tertentu.
turun ayat ini sebab A, turun ayat ini sebab B, ya, turun ayat ini sebabnya C. Ada ayat turun tentang Khomar, kisah Umar minta kepada Allah agar Khomar itu betul-betul diharamkan dengan kalimat yang jelas. Karena Umar melihat orang-orang mabok-mabokan itu jelek sekali buruknya, jelek sekali perilakunya. Umar berdoa sehingga turun beberapa ayat Al-Quran tentang haramnya Khomar, sebab permintaan Umar bin Khattab. Ini namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ada sebab gitu. Kemudian lagi ada ayat yang sebabnya karena peristiwa rumah tangga Nabi. Ya, Nabi punya istri, ada dua kubu. Ya, kubu Aisyah dan kubu Zainab, dua kubu. Sama-sama bangsawan. Aisyah bangsawan, Zainab bangsawan. Aisyah cantik, Zainab juga cantik. Dua kubu. Nabi sempat kerepotan menghadapi makar para wanita. Gitu. Jadi kalau ada orang poligami bermasalah itu wajar, karena Nabi juga menghadapi masalah. Nah, waktu itu saking pusingnya Nabi memboikot semua perempuan, diila. Nabi bersumpah tidak mau menggauli semuanya ditinggalin, digantung selama 1 bulan karena ribut gitu. Jadi Nabi ini dari rumah Zainab, oleh Zainab dikasih madu yang bagus, kasih madu yang bagus oleh Zainab. Habis dari rumah Zainab ke rumah Hafsah. Hafsah ini kubunya Aisyah, lawannya Zainab. Dan mereka sudah sekongkol Hafsah. Pokoknya kalau Nabi dari rumah istri yang lain, pura-pura bilang mulut Nabi bau. Begitu Nabi ke rumah Hafsah, kata Hafsah, ya Rasul, mulut Anda bau. Padahal enggak bau, mulut Nabi wangi. Emang mulut kita yang bau. Dan Nabi kebetulan habis dikasih madu. Nah, begitu saatnya yang akan datang gilirannya Zainab, Nabi dikasih madu nggak mau lagi. Kenapa? Takut mulutnya bau. Padahal nggak bau, cuman makar daripada Hafsah. Akhirnya ribut tuh kubu-kubuan. Nabi boikot sehingga turun surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim adalah surah teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran Nabi mengharamkan yang Allah halalkan, tidak mau minum madu lagi. Padahal itu halal. Kenapa diharamkan? Itu halal. Kenapa? Gara-gara nggak enak sama istri yang lain tuh, cewek tuh Pak, ya, cewek. Ya, kalau udah tipu dayanya itu sangat besar. Makanya kalau kata Quran, tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitan kana dhaifah. Tipu daya setan itu lemah. Tapi kalau tipu daya perempuan, Al-Quran mengatakan inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan itu sangat besar. Berarti tipu daya perempuan mengalahkan tipu daya setan. Sampai turun surah At-Tahrim. Nah, yang jadi bahasan kita, sahabat tahu itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Menunjukkan apa? Turunnya Quran itu direkam oleh para sahabat. Sehingga ayat yang pertama sahabat tahu dan kita sudah tahu semua. Ayat yang pertama apa? Tadi Iqra. Ayat yang terakhir apa? Surah Al-Maidah ayat 3. Al-Quran tidak urut. Kalau Al-Quran turunnya urut, Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, Ali Imran, turunnya urut, orang akan mengira ini sih bikinan Nabi Muhammad. Ya gak Pak? Kalau Al-Quran turunnya urut, orang akan mengira ini sih bikinan Nabi Muhammad. Al-Quran turun tidak urut. Makanya
ayat yang pertama justru di bagian akhir Quran, juz amma. Ayat yang terakhir turun justru di awal Quran, surah Al-Maidah ayat 3. Nah, ini gambaran Al-Quran bukan bikinan Nabi Muhammad. Dan sahabat tahu. Ketika turun ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Surah Al-Maidah ayat 3. Datang orang Yahudi kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, kalau seandainya ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, Al-Maidah ayat 3, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya kami. Kenapa? Karena ayat itu sangat mulia sekali. Ya, saya akan jadikan hari raya turunnya ayat itu, karena ayat itu rekomendasi agama ini sempurna. Apa kata Umar? Saya tahu kapan turunnya ayat itu. Ayat itu turun di padang Arafah ketika Nabi haji. Ayat itu turun ba'da asar. Ayat itu turun di bulan Zulhijjah. Lihat bagaimana sahabat hafal percis turunnya ayat itu. Dijaga. Ini Quran itu terjaga di kepala sahabat. Jangankan ayatnya, turunnya saja mereka hafal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dia menariknya. Yang menarik kita adalah bagaimana sahabat menghafal turunnya, tempatnya, kapan waktunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terjaga. Makanya penulis buku ini, ya, perhatikan baik-baik. Bukunya ada apa? Yang belum punya nanti hubungin panitia. Ini buku kelas dunia, penghargaan dari Raja Saudi. Buku terbaik dunia. Buku menjelaskan tentang sejarah teks Quran, pengumpulan Quran. Ya. Sehingga Profesor Mustafa Al-Adawi, Muhammad Mustafa apa namanya? Apa sih itu? Saya lupa malah. Al-Azami, ya, ulama dari India ini, itu berhasil memotret naskah-naskah asli tulisan sahabat yang masih ada di perpustakaan dunia hari ini. Masih ada, Pak. Masih ada. Dijaga, tersimpan di perpustakaan dunia. Kita tahu ketika Eropa berhadapan dengan kaum muslimin, maka ketika mereka menguasai kaum muslimin, itu perpustakaan kaum muslimin dihancurkan. Di Irak, di Spanyol dan seterusnya. Ya, khazanah intelektual Islam hilang. Karena dinul Islam, agama yang tercatat. Lihat kitab tafsir, jutaan kitab tafsir ditulis. Lihat kitab hadis, jutaan kitab hadis tertulis. Lihat kitab fikih, jutaan kitab fikih tertulis sampai hari ini. Khazanah tertulis tentang agama Islam itu, ini nggak bisa dipungkiri. Dan tidak ada agama, satupun agama yang tertulis. Coba kalau Bapak datang ke perpustakaan Nasrani, apalagi Hindu Buddha, nggak ada, karya ilmiahnya nggak ada. Berbeda dengan Islam. Makanya Bapak-bapak kalau main ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, haji umroh, main ke perpustakaannya. Sayangnya kita nongkrongnya di pasar, ya kan, beli emas tuh, mama tuh, beli karpet, ya kan, beli jilbab, kerudung, beli baju. Mampirlah ke perpustakaan. Saya sering mengajak jamaah, ayo Pak, lihat perpustakaan Islam. Tinggi, Pak. Perpustakaan terbesar di dunia ada di Masjid Nabawi. Dan gak ada satupun agama yang punya perpustakaan agama seperti perpustakaan Islam. Terangkum. Nah kita ini, saya ulangi, kita ini kayak bangsa Indonesia ini punya hutang penulisan sejarah. Kita nggak punya sejarah, nggak punya sejarah.
Ya. Pernah saya terangkan kemarin. Misalnya Masjid At-Taqwa ini, sejarahnya mana? Hilang, nggak ada yang mencatat. Harus ada yang mencatat kapan Masjid At-Taqwa gitu dibangun, siapa aja pengajarnya, terus mulai direhab gitu. Dulu ada yang ngajar, ustadznya gemuk-gemuk, suka nyindir orang yang lagi nyender gitu. Ada yang nulis. Sekarang kita nggak kehilangan itu. Kalau dalam Islam seperti Ibnu Katsir nulis Bidayah wa Nihayah dari awal sampai akhir. Judulnya Bidayah wa Nihayah dari awal sampai akhir. Dari masa Nabi Adam sampai masa Ibnu Katsir abad ke-9 Hijriah tertulis. Ibnu Jarir atau Bari, ulama abad ketiga, nulis buku judulnya Tarikh Rusul wal Muluk, sejarah nabi dan raja dari masa Adam sampai masa Ibnu Jarir atau Bari abad ke-3 Hijriah. Belum lagi yang lainnya. Jadi bangsa Arab itu punya sejarah yang nggak bisa diotak-atik. Beda dengan kita, sejarah kita banyak yang hilang. Orang taunya Hindu Buddha masuk lebih dulu di negeri kita. Salah. Kaum muslimin sudah masuk ke Indonesia abad ke-7 Hijriah. Udah ada tulisan-tulisan Arab itu. Ya. Di Sumatera, di di Kerawang sama di Palembang gitu. Di Kerawang, di Taman Raya Bogor ada prasasti itu tulisan Arab gitu. Yang masuk pada abad ke-7 Hijriah. Nah ini hilang catatan-catatan sejarah karena bangsa kita itu nggak punya catatan sejarahnya. Ya, yang menyatat sejarah bangsa kita adalah orang Belanda dan banyak dipalsukan, gitu. Dan seterusnya. Nah, perlu pencatatan sejarah. Nah, sekarang sebagian pakar sejarah menulis ulang. Nah, Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini itu terjaga sebab-sebab turunnya. Makanya ada ayat yang turun di rumah Nabi dihafal oleh istri Nabi. Ada ayat yang turun di luar rumah dihafal oleh para sahabat. Ada ayat yang turunnya malam, ada ayat yang turunnya siang. Ada ayat yang turunnya waktu perang. Ada ayat yang turun ketika sedang di masjid dan seterusnya. Itu semua tercatat. Menakjubkan. Makanya sekali lagi bahasan yang terakhir ya. Sebenarnya ada 4 bahasan. Bahasan terakhir itu perbandingan antara penulisan Taurat, Injil dan Al-Quran. Tapi saya langsung aja supaya nggak jenuh ya. Pencatatan Taurat dan Injil itu begini. Setelah Nabi Musa dan Nabi Isa wafat, ya, Nabi Isa dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kitab suci juga diangkat oleh Allah. Harus kita imani, Taurat dan Injil diangkat oleh Allah. Mereka pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Musa kehilangan jejak karena mereka nggak punya penghafal, nggak punya kader. Karena Taurat dan Injil turun sekaligus, beda dengan Al-Quran turun berangsur-angsur, disaksikan oleh para sahabat. Taurat dan Injil tidak ada penghafalnya. Belum sempat terjadi kaderisasi waktu itu. Jadi ketika diangkat nggak ada. Nah, sekian 2 abad, 200 tahun setelah Yesus diangkat, baru ada yang Lukas, Matius, apalagi itu, Markus, Yohanes, atau apalah namanya itu, Barnabas menyusun ulang, gitu, Bible itu. Makanya akurasinya dipertanyakan. Betul tidak akurasinya? Kalau Al-Quran itu akurasinya pertama dari dialeknya, ayatnya. Ayat Quran itu tidak sama dengan perkataan bangsa Arab. Spasi-spasinya,
sastrawan bangsa Arab nggak bisa menyusun lafaz seperti Quran, itu ketahuan gitu. Karena redaksi Al-Quran itu redaksi wahyu, nggak ada yang bisa nyamain itu, nggak ada yang bisa, sastrawan sekalipun nggak bisa. Ada yang mau coba bikin Quran malah terlalu susah, orang nggak paham, malah sastra lebih tinggi. Quran itu tinggi tapi orang bisa paham, itu kelebihan Quran. Ya, ada beberapa orang mau bikin buku sastra, malah orang baca nggak paham. Al-Quran dari orang awam paham, gitu. Nah, kembali bahasan kita jemaah sekalian. Taurat dan Injil yang ada di tangan manusia hari ini, itu coba tanya diskusi, otentik gak itu firman Tuhan? Nah, ini belum ada diskusi seperti ini. Ya, kalau bapak-bapak punya duit, bikin seminar dunia tentang kitab suci, judulnya keaslian kitab suci. Betulkah itu asli? Gitu. Makanya Al-Quran ketika diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa lain, itu ayat aslinya harus disertakan. Haram terjemahkan Quran tanpa ayatnya. Ya, Bapak lihat semua Quran itu ada ayatnya. Untuk apa? Keotentikan ayatnya tidak berubah. Kalau ayatnya dihilangkan, nanti orang hanya terjemahan saja, rusak. Nah, itu sebabnya lah syariat itu menjaga Quran. Di antaranya apa? Salat. Salat itu dibaca ayat Quran. Makanya Ramadan kemarin banyak imam-imam baca 30 juz. Kenapa? Dalam rangka sekaligus menjaga Al-Quranul Karim. Adapun kitab suci yang lain nggak ada yang bisa hafal itu, di luar kepala nggak ada yang bisa. Ayat Quran ini kepanjangan aja bacanya, orang tahu panjangan tuh bacanya gitu. Ya nggak Pak? Ya, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli panjangan tuh nggak boleh. Kalau fasolli itu perintah buat perempuan. Kalau perintah buat laki-laki, fasolli pendek. Fasolli li rabbika wanhar. Nggak boleh fasolli, salah artinya. Tuh, orang salah lafaz aja tahu, oh lafaznya salah nih. Panjang pendeknya salah nih. Lihat, sekecil apapun dari Quran tuh orang tahu. Beda dengan Taurat, dengan Injil. Makanya kalau Bapak punya duit, jadi bos ya, pengusaha, bikin diskusi seminar tentang keotentikan Al-Quranul Karim, keotentikan Taurat, Injil, apalagi Weda, Tripika, nggak ada apa-apanya. Ya, Pak, ya, Indonesia termasuk telat, tapi nggak masalah walaupun telat. Sekarang ini sedang subur rumah tahfiz. Rumah tahfiz, tahu ya Pak ya? Rumah tahfiz kayak pesantren lah. Rumah tahfiz. Anak-anak itu belajar menghafal Quran, dan itu nggak dimiliki oleh agama lain. Nggak ada agama lain tuh penghafal Injil, penghafal Bible, nggak ada. Gitu. Quran bisa dihafal, kenapa? Wahyu. Sejalan dengan hati manusia, dihafal. Bisa. Kalau sekarang nih orang menghafal Quran itu kurang setahun. Kurang dari setahun itu orang bisa hafal Quran. Sekian bulan orang bisa hafal Quran. Gitu. Nah, ini jemaah sekalian tentang sejarah teks Quranul Karim, ya, dari masa ke masa terjaga dan seterusnya, dibawakan dengan bagus, ya. Kalau bapak-bapak baca mungkin agak mumet juga karena dia gaya tulis seorang profesor, ya kan. Tapi kalau dibahas, diulas sama saya mungkin agak dikit-dikit connect, ya kan, nyambung ini gitu ya. Kalau yang bagian akhirnya memang agak rumit. Beliau mengadakan studi banding antara Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Kalau sekarang ini perjanjian lama, perjanjian baru, dan Al-Quranul Karim tentang penyusunannya. Artinya Al-Quran, Taurat, Injil yang diklaim
perkataan Nabi Musa, perkataan Tuhan lewat Nabi Musa dan Isa ini diragukan keotentikannya, gitu. Sama kayak kita, surat perintah 11 Maret itu kan, ya gak? Ya, surat perintah 11 Maret yang di museum itu banyak para ahli meragukan keasliannya, gitu. Bener gak itu? Ya, semua pakar sejarah meragukan keotentikannya. Dan banyak fakta-fakta sejarah di masyarakat kita diragukan, gitu. Kayak kasus Candi Borobudur. Itu bukan tempat ibadahnya orang Buddha, salah. Agama Buddha di dunia ini tidak mencantumkan Candi Borobudur sebagai tempat ibadahnya, tidak. Hanya kita aja yang ngaco ngajarin bahwa Candi Borobudur itu adalah tempat agama Buddha. Bukan. Orang Buddha sendiri nggak mengakui Candi Borobudur itu yang bikin orang Samarkand, Uzbekistan, daerah mana tuh? Rusia. Ya. Hadiah kepada penguasa Demak, ya, Borobudur itu. Kok dari jauh Ustadz? Iya, Indonesia dari dulu tuh terkenal negeri kaya, sehingga di dunia itu banyak orang-orang dunia datang ke Indonesia sebelum masanya penjajahan, udah terkenal. Sehingga di bangsa Arab juga banyak yang datang, India juga banyak yang datang, dan mereka punya ciri khas tersendiri, gitu. Ya, tempat-tempat ibadah tersendiri. Dari Persia juga, dari Irak datang ke negeri kita, punya tempat ibadah sendiri, corak-corak ibadah sendiri, dan diakui oleh ahli sejarah. Kaya Pak negeri kita, negeri kaya. Sebelum dijajah, orang-orang dari luar sudah datang ke negeri kita. Kenapa dijajah? Karena memang negeri kaya. Saking kayanya kita males keleper-keleper tuh. Ya, bismillah. Sampai sekarang kayak Freeport itu, Kalimantan, Irian isinya emas. Berani ganggu Freeport, kerusuhan. Gitu. Makanya kerusuhan-kerusuhan yang ada itu gara-gara kita mau ngambil alih Freeport. Emas terbesar di dunia punya kita. Bangsa ini terlalu lemah, habis. Ya, sekarang ini lagi dijajah dengan virus. Sibuk orang ngurusin rumah sakit, penanganannya nggak bisa. Dunia udah bisa ngelawan virus, Eropa udah bikin main bola tuh, tahu bagaimana strategi ini, kejahatan yang memang sengaja disebarkan. Kita masih sibuk prokes lah apa dan seterusnya, nggak bisa melawannya itu. Gitu. Takutan yang luar biasa. Kalau sana udah biasa, tahu cara ngelawannya. Ini konspirasi dunia, elit global. Gitu. Kita kalah langkah terus, habis. Tolong Pak, yang punya anak, punya cucu, jadikan mereka orang-orang cerdas. Gitu. Tugas kita semua. Ya, ke depan kita butuh orang yang cerdas, yang berani, yang tentu yang takwa. Mudah-mudahan dari Masjid At-Taqwa ini, ya, muncul pemimpin-pemimpin yang hebat. Gitu. Kita hidup ketakutan. Di luar orang udah main bola tuh, kita ketakutan luar biasa. Mau ke masjid aja, masjid enggak ya? Luar biasa. Kenapa? Pemerintah nggak siap menghadapi perang biologi ini. Ya, Singapura udah berani, udah biasa, gitu. Ada apa? Konsepnya kasih bagus, ya. Sebenarnya kalau dalam Islam kasus wabah ini itu cuma 3 hari orang kena positif COVID, minum kustul hindi yang saya bawakan itu 3 hari selesai. Kayak orang kena flu, istirahat yang cukup,
ya, minum yang hangat-hangat, ya, selesai, sembuh, karena cuma lemah saja, gitu, ya, karena udah sistematis dicuci otaknya, ada yang oknum yang bermain di dalamnya, gitu. Ini internasional, ya, habis. Kayak India kenapa diserang? Karena dia bikin vaksin sendiri, nggak mau ngambil dari WHO, nggak mau ngambil dari Cina, bikin vaksin sendiri, diserang, terus dilawan sama India diisukan banyak yang mati, enggak, gitu kata India, gitu, varian Delta lah apalah, enggak, kata India, biasa aja, berani. Sekarang nggak ada lagi isu India, berani dia punya, gitu, macam-macam ngotak-ngatik negeri orang. Kita babak belur karena kita mau bikin vaksin sendiri, vaksin merah putih, ya, bandarnya nggak setuju. Karena jadi sebelum virusnya itu disebar, vaksinnya udah mereka bikin sebelum. Luar biasa jahatnya. Nah, kita ini nggak bisa ngebaca secara global, ini ada apa. Kita, maaf ya bapak-bapak, hati-hati, iya betul, saya nggak ngelarang bapak pakai masker, ya, hati-hati, iya, tapi pikiran ini melawan ini harus tepat juga, ya. Jadi jangan terkecoh dengan gerakan sistematis tadi. Nah, kayak sejarah lah, kembali kita sejarah lagi, ya, sejarah ini banyak yang dipalsukan. Kenapa? Untuk menghilangkan jejak Islam di Nusantara, untuk menghilangkan jejak Islam di Nusantara, sistematis sekali di negeri kita ini. Ya, jadi kembali bahasan kita. Jadi ini sejarah teks Al-Qur'anul Karim dari masa ke masa terjaga. Nanti kita akan sekali lagi lah untuk meyakinkan kita bahwa Quran yang ada di tangan kita, yang kita baca, kita hafal itu asli. Sedikit pun tidak ada campur tangan manusia di dalam. Ya, yang mau tanya Pak, silakan. Ya Pak. Ini masuk bahasan tafsir, memang ada beberapa, ada surah yang memang tidak dimulai dengan baca bismillah. Ini terjadi diskusi di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa sebenarnya itu satu surah, ya, satu surah. Jadi satu surah nyambung, sehingga tidak ada basmalah di situ. Itu sebagian pendapat yang lebih tepat, lebih roji, karena di situ satu surah, ya, karena ada sebab-sebab tertentu akhirnya dipisah. Sama ke kasus Al-Fatihah. Al-Fatihah mengatakan, ada yang mengatakan bismillah masuk Al-Fatihah, ada yang mengatakan bismillah tidak masuk Al-Fatihah. Karena kata ulama, bismillah itu ayat sendiri, dia tidak masuk surah. Makanya ada ulama mengatakan ayat pertama Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin. Maka Nabi mengatakan surah Al-Fatihah surah Alhamdu. Jadi bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Di Ibnu Katsir dijelaskan panjang lebar. Jadi 6 ayat dong, tidak 7 ayat. Ya, ayat terakhirnya itu, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, sampai situ ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Jadi sejarahnya Quran itu turun nggak ada pakai nomor. Quran turun tuh nggak pakai nomor. Penomorannya itu masa tabi'in dan seterusnya, ya, penomoran, gitu. Makanya ada yang menghitung Quran itu
6.666. Ada lagi yang menghitung Quran tuh 6.200 berapa gitu. Tapi sama ayatnya, cuman cara memotongnya itu. Nah, gitu. Jadi karena waktu itu turun Quran nggak pakai nomor, juga nggak pakai baris, nggak pakai titik. Maka yang tahu tentang penulisan Quran itu memang sastrawan. Jadi dulu Pak nggak ada nomor, nggak ada titik, nggak ada baris. Jadi ba, ta, sa, nun, ya sama semua tuh. Ha, ho, jim sama semua itu. Karena nggak ada titik. Nah, pada masa-masa tabi'in tuh diantaranya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu walaupun penguasa brengsek, ya penguasa yang banyak zolim, tapi dia berjasa ngasih harokat. Dia karena dia ahli bahasa, Hajjaj bin Yusuf itu sastrawan. Dia yang ngasih harokat tuh, jasa dia itu. Oh, luar biasa. Sehingga zaman kita ini dimudahkan. Ada apa namanya? Ada harokatnya, ada baris-barisnya. Ya, fathah, doma, kasroh, sukun, tanwin. Itu dulunya nggak ada Pak. Nah ini apa namanya? Seperti itulah. Jadi memang penggalan-penggalan itu terjadi diskusi kecil, nggak masalah. Makanya kayak kasus basmalah, ada yang suruh nggak pakai baca basmalah karena dianggap itu nyambung. Ya. Seperti surah apa? Surah Taubah ya, nggak pakai basmalah. Ya, ada lagi? Ayat Al-Quran ini kan kalam Allah. Hadis qudsi juga kalam Allah. Oh iya. Nah, Bedanya? Bedanya kan bagaimana menunjukkan zaman dahulu itu ini loh. Ini Quran yang ini hadis. Iya. Al-Quran gitu lah. Nah kan sama-sama dari Allah. Iya. Iya. Kalau ayat Quran itu lafaznya nggak dirubah oleh Nabi SAW, nggak dirubah oleh Jibril. Kalau hadis qudsi redaksinya dari Nabi, perintahnya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Makanya hadis qudsi itu kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman gitu. Apa gitu hadis qudsinya gitu. Ini inda zonni abdi bi. Ini hadis qudsi. Aku ini berjalan sesuai dengan sangkaan hambaku. Ini lafaznya lafaz Nabi. Siakun nubuah, dialek Nabi. Masing-masing orang punya dialek. Misalnya Bapak nih dengerin ceramah saya lewat rekaman. Oh, ini ceramah Ustadz nih yang malam Rebo, ketahuan gaya bahasanya. Tiap orang tuh punya gaya bahasa. Ini bukan urusan saya. Oh, ini Jokowi nih. Ya, bukan urusan saya. Kan gitu kan bahasanya. Jadi orang tuh punya dialek khas. Nabi juga punya dialek khas. Makanya ketika orang bawain hadis palsu, ulama, oh ini bukan sabda Nabi nih. Gaya bahasanya beda. Ini berarti hadis palsu. Karena salah satu mendeteksi hadis palsu adalah gaya bahasanya beda. Contohnya apa? Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, dia merugi. Barang siapa hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia orang yang terlaknat. Ini hadis palsu. Pernah dengar gak Pak? Pernah dengar gak hadis kayak gitu? Kan banyak tuh, biasanya hadis akhir tahun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia orang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Ini hadis palsu. Kelihatan dari gaya bahasanya, ini bukan gaya bahasa Nabi. Nah demikian Quran. Makanya saya juga kaget, ada ceramah Ustadz di TV terkenal. Ketika dia bawakan suatu perkataan, dia bilang gini, saya nggak tahu nih apakah hadis apa Quran. Ini fatal ini. Seorang dai bisa ngebedain mana kalimat Tuhannya, mana kalimat nabinya. Beda. Makanya dulu yang akan datang, makanya salah satu kritikan ulama kepada Bible dan Talmud, ya, perjanjian lama perjanjian baru, mana perbedaannya perkataan Tuhan dan perkataan Yesus, mana bedanya? Gak bisa Pak.
Perkataan Tuhan dengan perkataan Musa, toh bedainnya mana? Nggak bisa. Islam bisa ngebedain sabda Nabi dengan Al-Quranul Karim. Nanti kita sambung lagi ya, besok ya, insyaallah. Jangan kemana-mana. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.